Oke guys, welcome back to the Circle A Podcast. Kali ini kita bersama-sama akan membahas suatu momen yang mana momen itu sebentar lagi akan kita laksanakan, apalagi kalau bukan bulan suci Ramadan. Kali ini kita bersama para narasumber kita di sini. Di sana sudah ada Mas Yogi, di sini juga sudah ada Mbak Nadia, dan di sini sudah ada Mbak Naila. Say hello dulu dong ke kamu. Oke, cuman di sini ya kita lihat bulan suci Ramadan ini sudah bentar lagi. Cuman ada beberapa pendapat tuh. Ada yang menurut Kemenak itu tanggal 18, terus juga ada menurut Muhammad itu tanggal 17. Nah, lantas bagaimana sih cara kalian tuh menanggapi hal tersebut? Mungkin bisa dijawab dari siapa aja nih, dari Mbak Naila mungkin. Kira-kira dari Mbak Naila Kalau aku ya memang dari berbagai pendapat tuh tentu beda-beda gitu, karena cara melihatnya aja juga beda-beda gitu kan. Kayak kalau Muhammadiyah tuh pakai apa, NU pakai apa, kayak gitu kan beda-beda gitu. Jadi ya masing-masing dari kita gitu ingin memilih mana, tapi kembali lagi tujuan kita ya untuk beribadah gitu kan. Jadi kalau aku sendiri aku ngikut dari diam di rumah gitu, karena kan nanti Idul Fitrinya pun ikut di rumah gitu kan. Jadi kalau di rumah tanggal 19 gitu ya aku ikut tanggal 19. Cuman di sini ada nggak sih di antara kalian, aku mau ikut puasa yang terakhir tapi lebarannya yang awal kayak gitu. Oh iya, Nah, itu biasanya paling ada yang kayak sering gitu anak tuh muda. ya. Udah enggak sih? Kaum yang netral biasanya kan ikut-ikutan gitu ya kan. Biasanya puasa awal ikut yang Muhammadiyah, nanti lebarannya ikut NU gitu kan. Tentang yang siapa puasa yang paling lama atau puasa yang paling cepat, nanti lebarannya paling cepat juga. Kadang kan kayak gitu ya kan. Mungkin itu Ya. ingat, dan puasa itu kan dari keyakinan masing-masing teman-teman gitu ya. Kita nggak bisa kalau misalnya mengarahkan kepada siapapun, kebanyakan orang atau siapapun orangnya yang ada di sekeliling kita atau di masyarakat kita. Kalau misalnya kita menganggap kalau misalnya puasanya di tanggal 18 saja atau 17 saja gitu, ingat teman-teman, kalian punya kepercayaan masing-masing dan nggak boleh kalau misalnya ada yang berbeda pendapat itu kita sudutkan yang apa ya, pojokan gitu, yang salah gitu. Disalahkan gitu ya. Betul. Cuman di antara kalian, kalau kalian mendengar Ramadan tuh apa sih yang ada di benak kalian itu? Ramadan itu sama dengan puasa. Kalau nggak puasa ya berarti bukber, tarawih, ya sekitar bulan aja. Yang penting yang aku ingat dari momen Ramadan yang pastinya puasa. Gimana cara kita memenuhi dalam satu bulan Ramadan itu puasa penuh. Mungkin kalau yang perempuan kalau ada uzur dimaklumin ya, karena emang udah hakikatnya perempuan nggak bisa puasa Ramadan full. Tapi kalau untuk kaum laki-laki bagaimanapun caranya kalian harus tetap menjaga puasa Ramadan. Oh iya, ini kan kalangan-kalangan kita di sini tuh mahasiswa semua. Kalau mau kayak kita mau berbincang tentang di bulan Ramadan ini, mungkin dari kesibukan mahasiswa, terus bagaimana menjaga, membagi waktunya, bagaimana kalian menjaga diri kalian sebaik mungkin ketika di bulan puasa kan, karena di bulan puasa ini kan amalan yang paling berkah daripada bulan-bulan lainnya gitu. Mungkin dari teman-teman bagaimana bisa mengatur waktunya ketika dalam kesehariannya di bulan Ramadan. Kira-kira udah ada gambaran loh. Misal aku di jam habis sahur kita ngaji, nanti jam sekian nanti kita kuliah dan buka bersama dan bekerja dan segala macam lainnya. Kan tergantung kesibukan teman-teman. Kira-kira gimana? Kira-kira buat teman-teman mahasiswa. Kalau menurutku mahasiswa tuh perlu bikin planner, karena kan dia banyak ya kegiatannya, di organisasi ada, di kuliahnya juga ada tugas dan semacamnya gitu. Terus juga dia perlu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu dalam hal ibadah. Tapi menurutku sendiri ibadah tuh nggak hanya sholat, nggak hanya ngaji, nggak hanya kayak gitu. Apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah ketika kita meniatkannya itu karena Allah gitu.
ngerjain tugas, kita tuh niatnya menimba ilmu karena kita ingin lebih memiliki pengetahuan gitu, dan kita meniatkannya itu juga karena Allah itu memerintahkan kita untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya hingga akhir hayat seperti itu. Jadi kalau menurutku juga bikin planner itu sangat penting. Nanti pagi mungkin kita harus tahajud atau harus apa kayak gitu. Jadi emang manajemen waktunya itu harus ditata. Ya. Setuju sih. Soalnya kayak gini, kalau di bulan Ramadan itu segala aktivitas kita baik itu dilaksanakan atau tidak terlaksana, sudah kita merencanakan, membuat planner barusan ya, membuat planning. Nah itu sudah sebagian pahala sebenarnya kalau di bulan puasa. Karena kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan para malaikat untuk mengibarkan sayapnya bagi para orang-orang untuk mencari ilmu. Nah itu di hari-hari biasanya, ditambah lagi di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, yang mana kita kalau kita identik lagi dan kita pikir-pikir secara logis, Al-Quran ini kan mulia, turunnya bulan Ramadan. Nah, maka lantas bagaimana dengan perlakuan kita di bulan Ramadan? Pasti mulia juga kayak gitu. Jadi ada planning nih. Planning kita hanya ada 10 planning, tapi 10 planning kita tuh yang terlaksana 5. Nah, itu semuanya tetap dapat pahala. Nah, begitu juga ketika bulan Ramadan, ketika kita ingin membuat kejahatan, di bulan Ramadan, rencananya membuat kejahatan, tapi kita tidak melaksanakannya, itu dapat pahala kita. Karena kita udah gagal, sudah tidak melaksanakan tersebut. Nah, justru kalau membuat kebaikan tapi hanya itu sekedar rencana di bulan Ramadan, tidak terimplementasikan, itu sama-sama juga mendapatkan pahala. Terus juga ya, mungkin kita bisa pikir-pikir lagi, kita kan dulu pernah masa kecil nih. Oh, tadi kita mau mahasiswa, sekarang kita mau masa kecil. Pasti yang aku ingat tuh ketika bulan Ramadan waktu kecil tuh adalah ketika habis tarawih pasti buru-buru pengen main, kalau nggak pengen main ya pengen tadarus. Itu pun tadarus masih jarang ya, namanya juga anak kecil sukanya main petak umpet. Kalau yang ada di pikiran kalian tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dari Hansu. Masa kecil aku mungkin lebih ke asik. Kalau sore-sore itu kita berburu takjil bareng-bareng ke masjid. Pokoknya paling excited untuk memburu takjil gratis gitu loh. Apalagi kalau misalnya di samping kayak ngabuburit. Iya betul banget, jalan-jalan Iya, sore-sore cari anjing gitu. Emang jajan banyak. Terus juga kalau pagi biasanya habis subuh kayak gitu biasanya tuh jalan-jalan bareng anak kecil tuh kayak gitu sambil main petasan gitu. Iya sih. Iya, betul. Bisa juga sih main petasan, cuman ya karena aku ya, kalau aku sedikit sharing juga ya teman-teman. Aku di sini kan karena waktu bulan Ramadan aku kan tidak tinggal di Indonesia tuh. Jadi budayanya tuh berbeda. Nah, budayanya ketika saya tinggal di Arab Saudi itu seperti apa? Ketika pagi-pagi itu semua orang pada tidur, dan ketika jam 3 sore itu mereka sudah mulai beraktivitas. Nah, itu sudah mulai beraktivitas. Nah, disitulah orang-orang semua bekerja dan ada yang sedang membagikan takjil. Nah, nanti ketika Baru bulan tahu ya, berarti kayak di negara-negara yang emang condongnya ke mana ya, ke Islam yang di Timur Tengah lah ya, Arab Saudi, Iran dan segala macam lainnya, itu kan berarti rata-rata mereka kerja itu dari sore sampai malam gitu ya. dari sore sampai itu kalau bulan Ramadan doang. Bulan Ramadan doang. Jadi Tapi kok Indonesia kayak beda ya. nah Malah lebih dipercepat Iya, dipercepat. yang panjang. Lebih dipercepat. Kalau di sana tuh lebih dipendekkan lagi. Soalnya di sana tuh kan kayak lebih mengedepankan ibadah toh. Jadi kayak semua tempat-tempat itu ditutup gitu. Azan aja itu langsung ditutup semua toko. Nah, itulah yang aku rasain gitu. Nah, makanya orang sana tuh kalau bulan Ramadan pagi jadi malam, malam jadi pagi. Maksudnya kalau di Indonesia seperti itu. Malam itu jam 2 malam mereka tuh masih beraktivitas, masih kerja. Nah, dan uniknya lagi di sana itu yang membuat saya happy waktu kecil adalah jam 2 malam itu mereka tuh di sana di masjid itu sholat tahajud semuanya. Itu khusus bulan Ramadan ketika tanggal 20. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya, namanya juga udah 7 tahun yang lalu kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang aku rasain waktu aku kecil, yang mana di situ
Kalau taraweh itu kan nggak sampai selesai, nggak sampai konut kan kalau orang sana ketika Ramadan 20. Karena apa? Karena mereka tuh akan melanjutkannya konut di waktu tahajudnya, yaitu mulainya jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi kayak gitu. Cuman tahajud tersebut tidak bersifat wajib karena di sana tuh masih banyak orang bekerja dan masih banyak toko-toko yang buka gitu. Itu yang aku rasa. Oh, jadi kebalikan ya, kalau di Indonesia tuh tetap kerjanya tetap siang, tetap pagi sampai sore, tapi mungkin lebih dipercepat waktunya. Tapi kalau di Arab Saudi tuh siang, pagi sampai siangnya nggak kerja, Pagi tapi sampai malamnya malamnya kerja. ekstra di malamnya gitu. Nah, ekstra di malam mereka itu. Dan juga ya sama seperti di Jogja. Nah, di sana tuh setiap masjid itu pasti ada buka puasa dan sudah ada donatur-donatur tertentu. Dan itu kecuali di Makkah, kalau kalian tahu di Ka'bah ya itu di Ka'bah di Makkah tersendiri itu jangan mencari nasi di sana. Karena di sana tuh gak ada, di sana tuh cuma dua bukanya, yaitu kurma sama air zam-zam doang. Jadi selama 12 tahun aku di sana. Tapi kayak di Indonesia, biasanya kalau misalnya di Indonesia kan ada juga tuh yang buka puasa biasanya kita dikasih kurma. Yang pertama kan biasanya buka nih setelah azan kita minum air putih dulu atau minum teh ya, biasanya kalau di kampung-kampung kan gitu. Yang manis-manis lah. Iya betul, yang manis-manis. Habis itu setelah itu kurma atau gorengan gitu. Nah setelah mereka buka yang makanan-makanan yang ringan, nah setelah itu kan biasanya mereka sholat maghrib. Setelah sholat maghrib mereka itu makanan-makanan yang berat, biasanya kayak nasi, entah itu nasi ayam, nasi lauk-lauk yang memang apa ya, kategorinya memang agak berat lah gitu. Kalau misalnya di Arab Saudi kayak gitu atau kira-kira gimana? Kalau di sana tuh kalau di Mekahnya tersendiri tempat yang ada Ka'bah itu tidak, itu mereka cuma kurma sama minum. Oh ya? Wis itu doang, itu wis kayak gitu doang. Masalah mereka nanti mau beli makanan berat, ya harus selesaikan dulu kewajibannya di situ 7 kali itu keliling, terus juga muter 7 kali itu sangi itu, karena itu harus itu dulu harus diselesaikan. Nah itu yang difokuskan. Jadi minum ya itu makannya cuma 2 kayak gitu. Dan bawa nasi ke dalam itu gak apa-apa sebenarnya, cuman gak ada orang yang kayak gitu karena gak sempat, karena di sana tuh cepet dan beberapa menit kemudian langsung sholat kayak gitu. Mungkin ada teman apa namanya kayak ya perbandingan dari Arab Saudi sama Indonesia ya, kira-kira kayak ada nggak sih yang membuat teman-teman ganjel gitu? Ternyata keren sih menurutku, maksudnya kayak kan puasa ya, mereka tuh diberi waktu untuk istirahat gitu. Jadi aktivitasnya tuh malah pas mereka itu udah buka gitu kan. Nah, jadi kayak mereka diberi uang tersendiri untuk ibadah sebanyak-banyaknya gitu kan. Cuma di Indonesia pun ya nggak masalah sebenarnya, kayak kita beraktivitas dengan gitu kan kita justru malah pahalanya banyak dong, karena apa namanya banyak tantangannya itu semakin kita bisa semakin kita bisa menekan hawa nafsu kita ya semakin bagus gitu. Apalagi kan kalau kata Allah tuh fastabiqul khairat gitu kan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Cuman kalau aku lihat-lihat nih, barusan kan ini kan berbicara tentang hawa nafsu ya. Nah, di bulan Ramadan itu kan kita tuh pasti menjaga nafsu kita, menjaga konsisten kita. Cuman aku melihat nih, Gen Z terutama Ramadan tahun lalu itu ada istilah yang namanya mokel. Apa itu mokel? Mokel. Oh iya, Mokel batal tuh puasa ya. ngebatalin puasa itu kayak kalau aku pikir-pikir ya, Kayak enteng banget dulu tuh mau minum aja itu di pinggir jalan tuh malu banget. Oh sekarang sampai ada istilah mokel, apa bahkan ada yang buat video, ya Allah aku izin mokel ya gitu sampai minum. Nah ini jadi pelajaran bagi kita bagaimana nih generasi selanjutnya itu tetap konsisten dalam berpuasa. berarti PR-nya di pendidikan karakter kali ya. Itu sih yang harus Soalnya bener juga zaman sekarang tuh rata-rata apa ya udah kayak anggap media sosial mentang-mentang temannya sendiri, dan ujung-ujungnya mereka tuh nggak tahu diri juga sama terhadap diri mereka sendiri gitu. Padahal kan manfaatnya bulan puasa kan sebenarnya banyak juga ya yang sudah disebutkan dalam hadis. Mungkin teman-teman bisa cari aja gitu kan manfaat bulan puasa, pastinya banyak juga kan yang teman-teman tahu manfaatnya gitu. Cuman yang jadi benar-benar masalahnya banget kenapa gitu kok bisa sepede itu gitu ya kan, apakah memang karakter mereka kurang secara karena timbulnya media sosial
gitu. Atau memang karakter mereka dalam pendidikannya juga kurang juga gitu. Seharusnya kalau emang pendidikannya mereka bisa lebih baik gitu kan, seharusnya di media sosial pun mereka bisa lebih baik juga. Ini menjadi tantangan tersendiri ya di zaman ini. Iya betul. Buat Muzamil gimana tuh? Ya sebenarnya sih hal seperti itu adalah sebuah cobaan. Cuman kita tuh harus memikirkan satu ketika bulan Ramadan, yaitu apa? Lillahi ta'ala kayak gitu. Kita tuh selalu mikir langsung lah, soalnya kan ini kan bulan Ramadan, jadi kita tuh selalu ingat kepada Allah biar kita tuh tetap terjaga kayak gitu. Konsisten kita untuk berpuasa itu terjaga. Jadi kita tuh kayak gak ada gunanya dong. Mungkin salah satu dari kita waktu kecil ada yang dilatih puasanya dari jam 6 sampai nanti zuhur itu boleh makan, itu kan sebuah pelatihan sebenarnya kayak gitu. Nah, akan tetapi kita tuh seharusnya harus memiliki rasa malu ke anak-anak yang mana dia tuh puasa, dia tuh berani berpuasa seperti orang dewasa. Yaitu ketika maghrib sudah makan dan setelah sahur itu sudah tidak ketika subuh mereka itu sudah tidak makan lagi. Nah, seharusnya hal tersebut yang menjadi motivasi dan juga rasa malu kita. Dan budaya malu makan ketika bulan Ramadan di pinggir jalan itu harus benar-benar kita tanamkan. Jangan kalau malu ke Allah kita masih bisa berbohong tuh, tapi jangan sampai kita gak malu ke Allah gitu. Nah, tapi kalau misalnya malu ke orang lain ini kan ketahuan tuh, kelihatan sama orang lain gitu. Nah itu kan kita juga harus malu juga, lebih malu lagi kayak gitu. Soalnya dilihat kayak gitu. Nah kalau Allah kan, kalau di secara penglihatan kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah namun kita kalau mungkin kita gak punya rasa malu, soalnya gak ada yang ngelihat secara logika kita. Tapi dibalik itu semua Allah juga melihat. Kalau kita kelihatan mukil depan manusia itu, kalau zaman dulu malunya minta ampun, karena orang sekitar tuh pasti kayak bukan ngejelekin ya, ngeledek gitu loh, kayak ih gak puasa ya kayak gitu kan. Nah itu pernah aku rasain ketika umur 7 tahun kayak gitu, minum ketika sore-sore. Jadi sifat malu itu harus benar-benar ada kalau bisa kayak gitu. Kalau menurutku jangan gampang ngikutin sosmed sih, karena kan sesuatu itu tren gitu dan kita mengiyakan itu gitu. Nah kita tuh harus bisa memilah mana yang kita emang baik, mana yang kita ambil, mana yang enggak gitu. Kalau sesuatu yang kayak gitu kan dari kita belajar sejak kecil pun ya nggak boleh gitu. Bahkan kalau soal malu tadi ya kita tetap harus malu kepada Allah tuh malah justru itu yang apa ya, yang lebih kita harus malu gitu loh. Kalau kepada manusia kan manusia nggak ngasih apa-apa gitu, tapi kalau Allah ngasih segalanya untuk kita gitu. Bahkan kita tuh butuh beribadah itu bukan karena wajib, tapi kan kita butuh gitu. Iya ya, kalau kita pikir-pikir kita tuh butuh ke Allah itu adalah hal yang paling urgent, apalagi ketika di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini. Karena semuanya itu ketika bulan Ramadan itu adalah ketergantungan dan juga bentuk jiwa dan raga kita itu benar-benar bersatu kepada Allah SWT. Itu ya, kalau kita pikir-pikir sih seperti itu. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah itu adalah real, itu fakta banget kan. Itu kalau kalian menganalogikan tuh faktanya bagaimana sih? Kalau aku kan biasanya kan sebelum masuk ke bulan Ramadan ya, puasa itu menurutku sesuatu hal yang spesial buat aku sendiri gitu. Mungkin teman-teman juga merasakan hal seperti itu ya, karena apa yang dirasakan oleh vibes dari diri kita sendiri itu menimbulkan efek-efek positif ketika bulan puasa itu tuh datang. Bahkan ketika kita udah menjalankan puasa datang gitu pun vibes kita tuh selalu positif gitu. Dan akhirnya ya aku setiap hari, setiap bulan Ramadan ini aku melakukan kegiatan-kegiatan yang memang yang di hari biasa aku tuh gak pernah lakuin. Kayak seperti biasanya setelah sholat subuh haji, dan biasanya setelah sholat duha jam 9 ataupun ketika ada break kuliah atau kerja, biasanya kan aku kan ngaji juga. Aku lihat dari konten-konten yang biasa aku YouTube itu yang sekiranya memang itu bisa membawa aku tuh kepada hal-hal yang lebih positif lagi. Ya betul. Pendekatan diri
Allah tentunya gitu. Mungkin teman-teman ada kalau misalnya bagi kalian yang ketika bulan Ramadan itu selalu datang hal-hal yang positif dalam diri kalian. Menurutku Ramadan itu momen kita untuk recharge iman kita, karena kan kita udah down nih sebelum Ramadan misalkan. Iya lagi. Kayak Recharge. bulan Ramadan tuh momen kita recharge gitu, karena kan kita udah disediain nih banyak hal gitu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya di bulan-bulan biasanya pun juga kita harus melakukan gitu, tapi di Ramadan ini karena dia bulan yang spesial gitu, jadi kita bisa memanfaatkan itu sebanyak-banyaknya. Banyak juga kan kajian itu yang ada aja kalau bulan Ramadan, sedangkan kalau bulan-bulan biasanya tuh ya kita harus cari-cari dulu gitu. Tapi kalau Ramadan tuh kajian tuh banyak banget di medsos kayak gitu. Itu tuh momen kita untuk recharge. Tapi tantangan tersendiri juga ketika Ramadan itu udah selesai, gimana caranya kita itu tetap ibadahnya tuh itu sih kalau menurutku. Tapi guys, kita ini kan ini ya Ramadan itu identiknya kebersamaan keluarga. Tapi kita saat ini merantau gitu. Menurut kalian itu gimana rasanya? Iya lagi. Aku kan sebagai apa ya, kegiatanku yang memang begitu padat, cuman perkuliahan, tapi aku juga sebagai mahasiswa yang di sisi lain bekerja juga gitu, membantu hidupku sendiri. Dan aku momen-momen ini tuh kayak rasanya terharu dan sedih dan bahagia juga sih sebenarnya. Campur aduk Iya, ya. campur aduk, betul campur aduk, karena di sisi lain kan kita kangen juga sama orang tua kita dulu waktu kecil buka bersama bareng gitu. Sedangkan ketika kita sudah menjadi apa ya, personal diri yang memang mandiri gitu, dan akhirnya kan segala yang teman kita dekat akhirnya menjauh, mau nggak mau kita harus menerima realitanya ternyata seperti ini gitu. Cuman mungkin kalau misalnya udah waktunya untuk kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, dengan teman-teman dekat kita yang ada di apa ya, lokasi di rumahnya masing-masing gitu, mungkin akan ada waktunya sih. Itu menurutku sangat wow banget, spesial banget. Adakah momen yang mana momen kita tuh sangat melekat spiritual kita di bulan Ramadan, dan itu momen ketika apa sih? Kita menyibukkan diri dalam mengaji, ya nggak sih? Kalian ada ini nggak sih, kalau ada target biasanya kalau pas bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan ngajinya aja nggak bisa istiqomah, tapi giliran Ramadan datang pokoknya aku harus Ramadan ini one day one juz dalam artian satu hari hatam 1 juz, lanjut 2 hari 2 juz, itu nggak sih? Jadi kayak emang waktu krusialnya tuh di situ dapat kita bisa memaksimalkan kita dalam beribadah, dalam benar-benar kalau teman-teman yang punya hafalan benar-benar kita murojaah ulang, menelusuri ayat-ayat yang udah hilang gitu. Jadi emang menurut aku waktunya situ sih, waktu kita murojaah ulang kita hafalan. Dan Nadia bulan puasa kemarin sudah hatam 1 atau berapa? Waqafa bilai syai'in. Semoga dialah Allah yang menjadi saksi. Masya Allah. Rahasia. Ada poin banget ya. Itu poin banget nih teman-teman. Cuman pernah nggak sih kamu itu dalam satu hari itu 5 juz dengan mengikuti ketentuan sholat tersebut? Mengikuti waktu sholat, misalnya nih duhur 1 juz, asar 1 juz, ya sampai subuh itu 1 juz, Mbak. Jadi kalau misalnya kita kalkulasikan itu 6 hari udah hatam, karena 5 kali 6 kan 30 kan. Kalau Nadia sendiri enggak yang mengikuti kalkulasi sholat. Jadi emang setiap Nadia luang disitulah kita menyisakan waktunya. Misal karena sekarang kan ya nyambi, maksudnya di pondok tapi nyambi kuliah gitu, waktunya lebih tersita, enggak yang selama kita di pondok belum yang benar-benar nyambi kuliah gitu loh. Jadi emang enggak yang harus di waktu-waktu sholat, tapi emang harus meluangkan. Tapi kalau di pondok tuh biasanya ada kayak target gitu nggak sih? Kayak kamu kan karena kamu mahasiswa juga ya. Nah kayak misal
misal satu hari harus berapa juz khatam gitu atau nggak ada target karena di pondok aku ya nggak ada, karena di pondok aku nggak yang semua harus tahfidz, jadi emang ada yang bebas, maksudnya nggak ada program yang khusus untuk tahfidz gitu loh. Iya, iya. Jadi ada yang karena ada yang mahasiswa boleh nggak yang halal itu tersendiri ya. Kalau tahsin gitu ada, tahsin itu beda lagi. Tahsin itu khusus ketika orang yang menghafal itu mengujikan ulang gitu istilahnya, bukan dalam proses menghafalnya. Ngerti ya? Bingung ya? Udah gitu deh. Ganti. Soalnya yang aku pikir tuh kayak gini, seseorang yang menghafal Al-Quran itu mudah, tapi yang mau merojaah itu sulit. Nah, itu kalau aku lihat teman-teman aku yang rata-rata yang tahfidz itu sulitnya katanya di sini. Menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Emang yang paling sulit Menjaganya itu sulit ya, dan mengulang-ulangnya juga itu sulit. ada kata-kata bilang jika menghafal adalah bentuk cinta, maka murojaah adalah bentuk setia. Lah gimana kita mau setia kalau cinta aja nggak bisa? Jadi emang harus ya, kalau emang harus kita udah cinta sama Al-Quran kita, ya berarti kita harus setia sama Al-Quran kita. Gimana kita menyisakan waktu kita untuk memurojaah Al-Quran itu. Nah emang ini momen di Ramadan ini kepada teman-teman yang sedang berproses, kepada teman-teman yang emang sudah mendapatkan gelar sebagai hafidz atau hafidhah, Iya. gunakan waktu Ramadan ini untuk kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mempunyai target sebelum-sebelumnya, memperbaiki target-target yang emang belum tercapai di Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Ya, barusan kata-katanya seandainya ada itu bisa diulang lagi, enak tuh buat JJ tuh, buat pemirsa yang di rumah kayak gitu. betul. Kalau menghafal itu tanda cinta, kalau murojaah itu tanda setia. Karena itu langsung saya buatin JJ tuh. Khusus para hafiz dan hafizah Indonesia, terutama di RCTI ya, di RCTI kan sudah ada hafiz Indonesia tuh. Nah itu cocok tuh buat peserta-peserta yang ada di sana kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada kata-kata nggak buat teman-teman yang ada di sahabat-sahabat circle A ini, dan kasih mungkin satu kutipan atau dua kutipan buat teman-teman ngasih motivasi ketika menjalankan puasanya itu agar lebih semangat lagi gitu. Mungkin dari Mas Muzamil dulu. Aduh, nih, langsung yang pertama ya, kalau aku lihat nih, langsung yang pertama. Sebenarnya aku hanya ingin berpesan kepada teman-teman yang ada di rumah, matangkan tujuanmu dan mantapkanlah penglihatanmu. Karena kalau sudah memiliki tujuan, maka penglihatanmu itu akan lebih konsisten. Dan kalau sudah tujuan dan pandanganmu itu sudah cocok, maka jangan lupakan Allah, karena Allah sebagai Tuhan kita yang selalu memberikan kenikmatan. Oleh karena itu tetap konsistenlah menjalankan kewajibannya, terutama puasa. Loh, yang lain kan habis ini. Iya, yang lain nih habis ini nih. Ya, mau Naila dulu atau Mbak Nadia dulu nih? Urut aja. Boleh. Kayak gini ya berarti. Ayo Mbak Naila. Kalau dari aku sendiri, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi apapun aktivitas yang kamu lakukan, apapun itu niatkan karena Allah SWT. Karena ketika kita meniatkan sesuatu itu karena Allah, maka hasilnya itu juga akan baik. Jadi pahala itu nggak hanya diraih dari kita mengaji, pahala itu nggak hanya diraih dari kita sholat dan puasa, tapi dari segala aktivitas apapun yang kita lakukan asal kita niatkan karena Allah SWT. Kalau dari Nadia simpel aja, ada 3 kata kunci: istiqomah. Itu aja. Gak ada tambahan lagi. That's simple. Oke, terakhir. Kalau dari aku sendiri ya, aku selalu menerapkan dalam diriku tuh nama usri yusra, yaitu bahwa sesungguhnya kalau Allah
selalu menemani diriku di dalam kesulitan, dan pastinya selalu ada jalan untuk kemudahan. Jadi ketika diriku mencapai di titik yang benar-benar lelah, capek, campur aduk, aku selalu memohon kepada Tuhan kalau misalnya ini adalah ujian yang nantinya akan selesai, dan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baiknya manusia, kita perlu mengerti juga kita bermanfaat kepada orang lain dan bisa kita sebarkan hal-hal yang baik kepada masyarakat yang lebih luas lagi di dalam diri kita. Dan kita jangan pernah mengeluh ya, teman-teman. Intinya jangan mengeluh, teman-teman. Betul. Kalau kita mengeluh, pasti pada akhirnya kita tuh akan mengalami kesusahan. Intinya segala coba tuh pasti datang, karena segala bentuk perilaku kita itu adalah timbulnya dari pikiran. Kalau di pikiran kita sudah sulit, maka semua badan kita juga akan merasa sulit, apalagi puasa. Kalau puasa dibawa sulit, pasti pada akhirnya nggak puasa, karena kita ingat Islam itu mudah, jangan pernah dipersulit. Oke, kita udah di penghujung akhir aja nih. Kira-kira mungkin teman-teman buat sobat-sobat di Circle A ya. Oke, ini kan karena podcastnya di media kelas A, kalian jangan lupa buat follow di bawah ini, dan juga apa Mil? Like dan juga komen. Komen. Jangan lupa di subscribe, share juga pokoknya. Baik teman-teman Circle A Podcast, inilah dari kami podcast tentang Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. See you next time. Dadah.